Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi menjelang siang hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Pegang tangannya, tatap matanya, katakan Tuhan Yesus dahsyat atas kamu. Bilang saudara, Tuhan Yesus dahsyat atas kamu. Puji Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Bisa lebih dahsyat dari ini. Biar ramai gereja kita. Kita masuk kepada minggu kedua dari sebuah tema besar Bapak Ibu, The Work of Christ atau karya Kristus. Di minggu pertama kita minggu lalu belajar mengenai salib dan kebangkitannya. Dan di minggu kedua ini kita akan belajar mengenai The Work of Redemption atau karya penebusan. Dan yang akan saya ajar saudara adalah salah satu kebenaran vital dari iman kekristenan. Yang akan saudara dengar adalah sebuah pengajaran yang saya berusaha menyederhanakan firman Tuhan ini. Tetapi dalam pelajaran atau dalam saya mempelajari khotbah ini, saya menemukan bahwa tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dilebihkan pengajaran mengenai hal yang akan saya sampaikan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah Why the Blood? Mengapa harus darah? Why blood? Kenapa darah? Alkitab banyak mencatat mengenai darah. At least ada 360 kali Alkitab menyebut mengenai kata darah. Dan kalau saudara mempelajari dalam Alkitab, darah menjadi topik yang sangat esensi di dalam Alkitab. Darah menjadi topik yang sangat sering dibahas. Bahkan kalau saudara mempelajari kata penebusan dikaitkan langsung dengan yang namanya kata darah. Darah anak domba, darah korban, dan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Imamat 17 ayatnya yang ke-11. Kita buka dulu dasar khotbah atau dasar ayatnya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Karena dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah apa? Mengadakan perdamaian dengan nyawa. Darah bicara kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, darah bicara kehidupan. Saudara baca dalam kitab Imamat, Allah banyak membahas mengenai darah. Salah satunya dilarang memakan darah. Karena di dalam darah ada kehidupan. Tetapi beberapa ribu tahun yang kemudian, Yesus di suatu malam berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa kamu. Kita orang Batak, orang Jawa, orang Manado dan seterusnya gak kaget dengar itu. Tetapi orang Yahudi yang ribuan tahun dengar perintah tidak boleh makan darah. Di suatu malam Paskah, gurunya, rabinya, Mesiasnya berkata, inilah darahku, minumlah. Makanya para murid-murid itu kaget. Mereka syok. Karena mereka diajar ribuan tahun tidak boleh makan darah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Kalau kita mempelajari seluruh dunia. Sama-sama bilang sama saya, seluruh dunia. Secara naluri memahami bahwa darah berkaitan dengan penebusan. Seluruh dunia. Tetapi Injil menjelaskan secara benar. Saudara perlu mengerti dulu bahwa iblis rajanya mengimitasi. Iblis rajanya membuat yang namanya KW2, KW3 dan KW-KW seterusnya. Yang ngerti bilang amin dulu. Makanya iblis mengimitasi darah Yesus. Iblis dengan yang namanya, kalau kita lihat Bapak Ibu, darah dalam kepercayaan dunia. Darah berkaitan dengan kehidupan. Darah berkaitan dengan pengorbanan. Darah berkaitan dengan penebusan. Darah berkaitan dengan dunia roh. Karena kalau saudara lihat dari Kejadian 3 ayat yang ke-21. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi penumpahan darah pertama kali. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, Alkitab tidak menyebut hewan yang dikurbankan. Tapi Alkitab menyebut ada darah tercurah. Karena tahu dari mana? Karena Adam dan Hawa ditutupi dengan apa Bapak Ibu? Kulit binatang. Mati, ada binatang yang mati. Kalau kita lihat saudara kita Bapak Ibu beda
keyakinan Bapak Ibu merayakan hari raya kurban atau Idul Adha. Menyembelih kambing, sapi, darah ditumpahkan. Bapak Ibu, ini menyebutkan fakta atau bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi bedanya korban ini harus diulang setiap tahun. Tidak pernah cukup dan tidak pernah selesai. Bapak Ibu, tradisi di sebuah suku di Indonesia. Saya sengaja menyebut sebuah suku supaya tidak menyinggung suku-suku yang lain. Mereka akan menyembelih puluhan hingga ratusan korban sembelih. Darah ditumpahkan. Mereka percaya semakin banyak darah, maka semakin cepat perjalanan ke alam baka. Ini dipercaya arwah menuju ke tempat alam roh. Darah dipercaya menjadi bekal perjalanan roh. Darah dipercaya membuka jalan ke kehidupan setelah kematian. Bahkan kalau kita melihat lagi Bapak Ibu praktik okultisme. Praktik okultisme atau kuasa kegelapan banyak pakai apa Bapak Ibu? Darah. Darah ayam, darah kambing, darah hewan dan seterusnya. Ada jemaat datang sama saya bilang gini, Pak, saya mau buka toko. Ada orang pinter suruh saya cari ayam. Ayamnya dari ujung sampai bawah semuanya hitam. Sampai semuanya pokoknya hitam. Nanti darahnya dipotong, darahnya disebarin. Ini bukan khotbah yang mengerikan, bukan saudara ya. Tapi saya sedang membangun sebuah konteks berpikir supaya saudara nanti pulang ngerti apa kuasa dari darah Yesus. Katakan amin dulu. Makanya Bapak Ibu dalam kuasa kegelapan, darah dipakai perjanjian roh. Darah dipakai untuk membuka portal spiritual. Karena dunia memahami darah membawa otoritas kehidupan. Tetapi Alkitab bahkan dalam budaya kuno, Bapak Ibu Yunani kuno, budaya Aztek, budaya Romawi, dan seterusnya ada sebuah pola. Sama-sama bilang sama saya pola. Pola dari kejadian dari zaman Yunani, zaman Aztek, zaman Romawi ada pola. Apa polanya Pak Pendeta? Polanya adalah manusia memahami tanpa darah tidak ada penebusan. Tanpa darah tidak ada penebusan. Seluruh dunia percaya darah itu penting. Orang percaya, orang bukan orang percaya, orang anak Tuhan atau ateis, mereka percaya darah itu apa? Penting. Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu sabar sebentar, saya sedang menyodorkan beberapa fakta Alkitab. Nanti pulang dari tempat ini endingnya saudara pasti diberkati. Yuk kita baca Wahyu 13 ayat yang ke-8. 3, 2, ya. Dan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah apa? Sebelum dunia dibentuk, Allah telah menyiapkan rencana penebusan. Saya pernah bilang salib bukan emergency plan. Salib bukan improvisasinya Allah. Tetapi salib adalah God's eternal plan. Katakan amin. Apa salib? Salib adalah redemption. Apa arti redemption? To buy back something that was lost. Untuk memberi kembali sesuatu yang sudah apa? Hilang. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan Allah memberikan dunia ini di bawah kuasa Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah. Kuasa itu diberi oleh iblis. Makanya harus ada salib. Karena kuasa itu telah diberikan kepada iblis. Allah ingin buy back. Allah ingin apa Bapak Ibu? Beli kembali. Ambil kembali. Makanya kalau saudara lihat penciptaan manusia itu begitu unik. Dia menciptakan seluruh ciptaannya. Tidak ditaruh rohnya. Yang ngerti bilang amin dulu. Tidak ditaruh apa? Rohnya. Cuman ditaruh, diciptakan binatang, diciptakan tumbuhan. Cuman dari debu tanah, cuman dari barang-barang dunia. Dari penciptaan. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia menghembuskan apa? Rohnya yang kudus. Nah, rohnya yang kudus itu tidak dapat berkomunikasi dengan yang tidak kudus.
Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama terjadi adalah keterpisahan dengan Allah. Nah, Roh yang kudus itu, Allah yang kudus itu mau tetap tinggal di manusia. Ini saudara kayaknya makin bingung dari awal, saudara. Bilang kiri kanan saudara, mikir. Bilang sama yang baru ngomong, jangan bengong. Bengong dipatok ayam nanti saudara. Gini, Allah menciptakan manusia dari debu dan dikasih apa? Rohnya. Amin. Saya pengen muka saudara kelihatan tertarik dulu saudara mukanya. Jadi ngerti nggak ngerti amin dulu aja. Karena amin adalah langkah dari iman. Jadi darah dan tanah dan debu dan tanah. Betul? Tuhan Allah kasih apa? Rohnya. Nah, rohnya itu kudus. Roh yang kudus itu tidak dapat terkontaminasi dengan dosa. Katakan amin dulu. Makanya Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, dosa itu, saudara tahu nggak? Kata dosa dalam perspektif perjanjian lama, dalam perspektif kejatuhan manusia, adalah menggunakan kata asam. Asam. Nama lengkapnya asam lambung. Asam, saudara, adalah kesalahan, rasa bersalah, pelanggaran yang membutuhkan korban. Guilty offering. Nah, ketika Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah, ketika Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik yang benar, isunya bukan soal dosa doang. Tapi isunya Adam dan Hawa sedang mendeklarasikan kepada surga bahwa mereka mau berontak terhadap Allah. Ingat, 17 Agustus, deklarasi, proklamasi, kemerdekaan Indo. Ini saudara kalau nggak tarik saya bisa ganti khotbah saudara. 5 langkah diberkati. Itu kan kesukaanmu kan? Gini. Yang sedang saya ajar, it will be bless you. Akan berkati kamu. Amin. Look your eyes upon me. Tatap mata saya. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia sedang bilang dia memisahkan diri dari Belanda. Yang ngerti bilang amin dulu. Indonesia berdiri di bawah kaki sendiri. Itu terjemahannya asam. Memberontak, menolak di bawah otoritas lain. Jadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang benar, Adam sedang bilang sama Tuhan bahwa hari ini saya deklarasikan kemerdekaan saya dari kerajaan surga. Itu yang menjadi masalah. Bahwa Adam sedang bilang, Bapak Ibu ini bukan Adam suaminya Inul. Adam sedang bilang sama Hawa bahwa bukan surga yang memimpin saya. Terjadi pemberontakan, ada kepemimpinan baru. Iblis memimpin. Makanya Bapak Ibu kita melihat, Bapak Ibu ini bukan hanya kesalahan moral, tapi pemberontakan terhadap pemerintahan Allah. Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23 kita baca sama-sama 3, 2, ya. Ini yang menggunakan kata aslam. Karena dosa upahnya adalah apa? Maut. Keterpisahan dengan Allah berarti bicara mengenai maut. Nah mari kita lihat lagi lebih dalam lagi. Bapak Ibu saya sedang membawa saudara Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. Kejadian 3 ayat ke-9. 3, 2, ya. Di manakah engkau? Banyak orang gak ngerti kenapa Tuhan punya sikap atau punya karakter omniscience. Artinya apa? Allah maha tahu. Yang kedua dia omnipotent. Allah maha hadir. Yang ketiga dia omnipresence. Artinya yang ketiga apa Bapak? Allah maha kuasa, omnipotent. Yang ketiga Allah maha hadir. Tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Karena yang ditanya oleh Allah bukan lokasi. Yang ngerti bilang amin dulu. Yang ditanya oleh Allah kepada Adam bukan apa?
lokasi. Tapi yang ditanya oleh Adam, oleh Allah kepada Adam adalah posisi. Bisa ngerti nggak, saudara? Kalau lokasi adalah mengenai lokasi fisik Adam. Tetapi yang ditanya oleh Allah adalah posisi hatinya Adam. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak tahu posisi Adam. Allah tahu Adam lagi ngumpet di balik puun. Kalau Allah versi orang Betawi gitu. Tetapi yang Allah tanya bukan di mana posisi kamu. Yang Allah tanya adalah di mana hati kamu. Apakah kamu masih mengasihi aku apa tidak? Itu yang terjadi setiap kali kita jatuh dalam dosa. Allah tidak tanya mengenai perbuatan kamu. Allah tidak tanya mengenai lokasi keadaan kamu. Tapi Allah tanya hati kamu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam kehilangan hubungan dengan surga. Adam kehilangan hubungan dengan surga. Roma 5 ayat yang ke-12, mari kita baca. 3, 2, Roma 5 ayatnya yang ke-12. 3, 2 ya. Sebab itu, dan oleh dosa itu juga, karena semua orang telah. Ini menjadi masalah besar manusia. Apa masalah besar manusia? Garis darah. Karena Adam berbuat dosa, kata Alkitab, oleh satu orang, maut, dosa, masuk ke dalam dunia. Menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa. Bahasa gampang gini, garis darah semua manusia pendosa. Orang berdosa. Saudara ingat dari awal bahwa darah seluruh dunia mengakui darah. Kita ingat bahwa semua dunia mengakui bahwa darah adalah sumber penebusan. Katakan amin. Kita tadi mengajar bahwa karena Adam memberontak terhadap Allah, maka upahnya adalah maut. Dan bukan hanya maut, tapi seluruh manusia adalah orang berdosa. Di sini ada kasus, sama-sama bilang sama saya, ada kasus. Nah, masalahnya di sisi lain ada pendakwa, accuser. Namanya siapa? Jangan lihat suamimu, Bu. Namanya siapa? Iblis. Iblis adalah accuser, pendakwa. Iblis tahu peraturan dari surga. Iblis tahu peraturan dari Allah. Dan iblis tahu satu hal, bahwa Allah tidak akan melanggar firman-Nya. Katakan amin. Kasus ini dibawa oleh iblis ke pengadilan Allah. Iblis bilang sama Allah, upah dosa apa tadi? Maut. Iblis bilang apa sama Allah? Kan kamu yang firman, barang siapa memakan buah ini, dia harus mati. Sampai sini bisa ngerti maksud saya? Ada law. Makanya ada dari law, ada lawyer. Ini saya sambung-sambungin aja sih. Dari law ada lawyer. Makanya mother in law. Jangan jadi mother in law, mother in grace. Nggak lucu tadi? Enggak ya, mantap. Jokes bapak-bapak. Iblis bawa case ini. Iblis bilang gini, kan firmanmu bilang, ini. Manusia harus mati. Sama-sama bilang sama saya, harus mati. Dalam kitab Wahyu dikatakan, iblis mendakwa manusia siang dan malam. Makanya di sini kita akan mengerti apa makna dari darah Yesus. Di sini kita akan memahami. Tadi kita mengerti seluruh dunia mempercayai ada kuasa di balik darah. Kita mengerti ada kejadian. Apa kejadiannya? Manusia jatuh dalam dosa. Upah dari dosa adalah apa? Maut. Celakanya ada iblis yang membawa kasus ini. Mendakwa saudara. Bukan celakanya, Tuhan kita adalah Allah yang adil. Katakan amin. Nah, mari kita lihat lagi fakta mengenai darah secara umum. Secara ilmiah, Bapak Ibu, darah yang pertama adalah pembawa hidup. Betul? Ada dokter di sini?
Oh, tidak ada, puji Tuhan ya. Oh, Dr. Zion. Yang tadi MTR, saudara. MCR. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen, sel mati dalam menit. Otak mulai rusak dalam 4 menit tanpa aliran darah. Jadi yang pertama, darah membawa kehidupan secara ilmu pengetahuan. Yang kedua, darah membawa nutrisi atau kekuatan. Darah membawa glukosa, darah membawa vitamin, darah membawa mineral, darah membawa protein, dan seterusnya. Tanpa darah, tubuh gak bisa bergerak, otot gak bisa bekerja, organ jadi mati. Jadi darah bukan hanya cairan, tapi bagi tubuh, darah adalah sistem kehidupan. Yang ketiga, darah adalah sistem pertahanan tubuh. Dalam darah ada sel darah putih, imun sistem, ada antibody, ada platelet. Saya nggak tahu benar apa nggak nyebutnya. Yang saya tahu pelet buat makan burung. Platelet, penyembuhan luka. Saudara jatuh nih, berdarah. Terus saudara obatin, berapa bulan kemudian apa? Tetap luka, karena di dalam. Oh, karena apa? Ada yang apa? Gue udah curiga nih ketika gue nyiapin khotbah ini pasti jemaat nggak ngengong nih udah mati ini. Gue udah curiga dari awal, gue udah nyiapin khotbah bagus-bagus, udah susun rapi-rapi, udah baca jurnal kesehatan, udah baca detail penelitian sampai ke Aztec, ke Yunani. Pasti jemaat makasih gini. Hah? Colek istrinya, aduh Gideon. Aduh darah-darah. Aku suka makan sang-sang pakai darah Gideon. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, darah bicara perlindungan. Yang keempat, kematian terjadi ketika darah hilang. Secara medis, kalau orang kehilangan darah herma Hg, maka orang bisa mati. Kekurangan darah. Kalau keracunan darah, sepsis, orang bisa mati. Kalau darah berhenti mengalir, cardiac arrest, orang bisa mati. Saya sampai dari inti khotbah saya. Lalu, apa makna darah Yesus? Itu pertanyaan besarnya. Amin. Kita sudah ngerti tadi bahwa seluruh dunia dari zaman kuno sampai sekarang mempercayai tentang darah. Betul? Bahkan kuasa kegelapan pakai darah. Dan kita mengerti bahwa manusia jatuh dalam dosa. Upah dari dosa adalah apa? Maut. Dan kita tahu ada iblis sang pendakwa. Dia mendakwa setiap kita siang dan malam. Lalu pertanyaan besarnya, pertanyaan $1 juta kata orang. Lalu apa makna darah Yesus bagi setiap kita? Yang pertama, sambil saya undang pemain keyboard. Yang pertama, the blood that cleanses. Darah yang menyucikan. Darah yang apa Bapak Ibu? Saudara perlu mengerti, spiritual realm dan is a legal realm. Atau keadaan dunia rohani atau dalam dunia roh adalah legal dalam keadaan dunia ini. Allah adalah hakim yang bergerak atas dasar hukum. Dia Bapa kita yang baik, tapi dia juga hakim yang adil. Katakan amin. Bapa yang baik dan hakim yang apa? Adil. Dan kita mengerti ketika Adam dan Hawa berdosa, hukumannya adalah apa? Mati. Jadi ganjaran yang sah untuk manusia adalah maut. Gak bisa enggak? Manusia harus mati. Garis keturunan kita semua harus mati. Nah, Allah ingin berdiam dalam tubuh kita. Tapi tanpa darah, Allah gak bisa masuk. Yang ngerti bilang amin dulu. Tanpa darah Yesus, rohnya yang kudus itu gak bisa berdiam dalam hidup kita. Karena Allah, roh Allah yang kudus itu tidak bisa bercampur dengan nature dosa. Makanya ketika darah Yesus tercurah di kayu salib, itu menjadi pintu masuk. Bahwa Allah bisa kembali berdiam dalam saudara dan saya, katakan amin. Sebelum darah tercurah, Alkitab saya mengatakan
Allah hanya berkata, Immanuel, aku beserta kamu. Tapi ketika dia mati di kayu salib, Alkitab mengatakan, inilah darahku yang tercurah buat kamu. Bicara, makanlah, minumlah, tinggal di dalam aku. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ketika mereka berdosa, Allah memberikan yang namanya kulit binatang, menutupi yang namanya sementara, hanya sementara, menyelubungi mereka. Dan Alkitab saya mengatakan, daun ara, kulit binatang, daun dan sebagainya, anak darah domba dan seterusnya, nggak cukup, nggak bisa. Imamat 17 ayat yang ke-10 dan ke-14 mengajar kita bahwa darah itu menjadi pendamaian. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ibrani 10 1 dan 4. 3, 2, ya, di dalam hukum hanya terdapat dari keselamatan yang akan, bukan hakikat dari. Karena itu dengan korban yang sama setiap terus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak apa? Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak akan dosa setelah disucikan sekali untuk. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya apa? Ayat yang keempat, sebab tidak mungkin. Dan darah domba jantan apa Bapak Ibu? Menghapus dosa. Darah harus bisa mengcover dosa manusia. Kalau enggak, murka Allah akan datang. Darah yang pertama, cleanse us, menguduskan kita. Katakan amin. Saya kasih kesempatan saudara untuk berkata amin sama kebenaran ini. Darah Yesus menguduskan kita. Amin. Amin saudara. Darah Yesus menguduskan kita. Dia bukan saja menjadi korban pendamai atas dosa kita, tapi dia mengampuni dosa kita. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 bilang demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari apa? Sekali lagi, dari apa? Lebih semangat lagi, dari apa? Hukuman yang paling mengerikan, murka Allah, telah ditanggung Yesus di kayu salib. Katakan amin. Maka kamu jangan takut sama hukuman dunia. Kamu jangan gentar sama hukuman dunia. Karena hukuman yang paling mengerikan Tuhan sudah selesaikan. Yang kedua, bahwa darah akan memberikan kita the blood that gives us an access. Darah yang memberikan kita akses. Kalau saudara ke tabernakel, kemah suci, ada pelataran, ruang suci, ruangan maha suci. Tuhan suruh Musa bikin mirip banget. Plek ketiplek kalau bahasa gampang. Plek ketiplek benar gitu ya. Plek ketiplek. Nggak penting saudara. Karena tabernakel adalah bayangan apa yang ada di surga. Setahun sekali di hari pendamaian, imam harus bawa lembu jantan. Harus bawa apa Bapak Ibu? Lembu jantan dan domba jantan. Darah domba jantan akan dipercikan. Saya pernah bilang sama saudara, orang bawa domba, dombanya diteliti, dan akan di-cross tangannya. Dosa orang ini dipindahkan ke apa? Prok-prok tolong dibantu. Ke aqua, ke minum, ke domba. Jadi setiap kali domba itu disembelih, kalau dosanya cukup besar, domba. Kalau dosanya kecil, tekukur. Ya baca Alkitab ini beneran. Maksudnya ketawa sih. Gian gue ngelucu lo gak ketawa. Gian gue gak berniat melucu lo ketawa.
Kalau dosanya kecil itu terkukur. Kalau dia orang miskin terkukur, nggak mampu, merpati. Tapi kalau dosanya cukup besar itu domba. Saya yakin kalau kita semua masih ada sistem itu, mungkin dinosaurus kita potong. Jujur aja lah, jujur aja lah. Jujur aja lah, ngaku aja lah, ngaku aja lah. Betul nggak? Betul tidak? Kalau itu masih ada sistem sekarang, ini darah semua sini. Mungkin saudara setiap hari, apa nih? Sapi gede. Apa nih? Dinosaurus. Karena kelakuan kita, mari kita jujur. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang butuh anugerah Allah. Betul nggak? Kalau sistem itu masih terjadi hari ini, tiap minggu nih. Bikin apa loh? Kemarin Pak Pendeta, ada mobil nyalip gue maki-maki. Maki apa? Ya Ragunan lah Pak. Bawa lagi. Lo bawa apa lo? Sapi. Bikin apa? Kemarin gue salip mobil orang. Oh lo orangnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan setiap setahun sekali. Ibrani 9 ayat yang ke-11 dan ke-12 mengatakan demikian. Baca ayat ini pelan-pelan, gak usah buru-buru. Pelan-pelan, 3, 2, iya. Tetapi stop. Untuk hal-hal yang baik, kurang semangat. Ngomong sama dirimu, 3, 2, 1. Untuk yang akan, sekali lagi sambil taruh tanganmu di dada, bilang 3, 2, 1. Untuk, sekali lagi dari awal kita baca, tetapi Kristus untuk hal-hal baik yang akan datang. Hal-hal baik yang akan datang, ia telah apa? Melintasi kemah yang lebih besar. Tadi saya bilang kemah sebelumnya apa? Tabernakel. Dan telah yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh yang artinya tidak termasuk ciptaan ayat yang ke-12 kita baca. Dan bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan itu ia telah mendapatkan apa? Kelepasan kekal. Ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata bait Allah, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas berarti manusia yang robek. Tapi kalau dari atas ke bawah, siapa yang robek? Tuhan. Darah Yesus dulu hanya imam yang bisa menghadap. Tapi sekarang dimanapun, kapanpun, dalam saat apapun, Tuhan bisa saudara hampiri. Amin. Tapi pertanyaannya, udah bisa gak pernah dihampirin kan? Orang Yahudi sampai sekarang kalau ibadah, dia cek di mana kiblat Yerusalem. Orang Yahudi setahun sekali harus kembali ke sana. Tapi kita yang gak perlu cari kiblat, yang bisa berdoa kapanpun, kadang-kadang take it for granted. Betul tidak? Gak pernah pakai itu. Markus 15, 37 dan 38 mengatakan demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-38 kita baca. Ketika itu, artinya darah Yesus memberi akses kepada Allah. Kita nggak lagi butuh perantara untuk datang kepada Allah. Saudara nggak dapat ini di semua kepercayaan di dunia ini. Nggak ada. Semua kepercayaan di dunia butuh perantara. Betul tidak? Butuh apa? Perantara. Hanya dalam kekristenan saudara bisa menghadap Allahmu, Bapamu, kapanpun, dimanapun. Katakan amin. Sebagai penutup, tadi saya bilang sama saudara ada kasus hukum, ingat? Ngerti? Ada dari low jadi apa? Mantap. Yang berbuat dosa siapa? Manusia. Kalau Allah mati dalam rupa Allah, fair atau tidak? Enggak. Maka Yesus harus menjadi darah dan daging untuk menebus dosa manusia. Karena Allah adalah roh. Roh gak bisa keluar darah. Yang ngerti bilang amin dulu. Makanya Allah mengambil rupa manusia. Agar apa?
agar darahnya dicurahkan. Dan yang kedua agar apa? Agar darah Yesus menjadi alat pembayar sah atas dosa manusia. Oke, ngerti sampai di sini? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bilang demikian. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca. Sedikit lagi kita selesai. 3, 2, ya. Aku keturunannya akan meremukan dan engkau akan apa? Ini adalah evangelion atau kabar baik yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Sama-sama bilang sama saya kata keturunan. Keturunan Bapak Ibu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata zera. Ingat ya, zera, bukan zara. Zara diskon. Zera. Yang secara harafiah berarti benih. Kadang diterjemahkan sperma. Ngerti sampai di sini? Di seluruh Alkitab, zera selalu dihubungkan dengan laki-laki. Tahu zera? Zera, zera, zera. Khotbahku tergantung responmu. Kejadian 3:15, Alkitab tidak menyebut benih laki-laki. Tapi Alkitab menyebut benih perempuan. Kita baca dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Apa itu saudara? Aku akan mengadakan antara engkau, antara keturunanmu dan keturunannya akan apa? Kenapa harus lewat benih perempuan? Ini kita belajar dikit nih. Ini pagi-pagi kalau belum sarapan susah nih. Karena kalau perut kosong, atas juga kosong. Kadang-kadang isi aja juga kosong. Tadi saya bilang hukum, legalitas. Gini. Semakin saudara ikut Tuhan, semakin saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengikuti firman-Nya. Ngerti nggak? Aturan main. Sama-sama bilang sama saya, ada legalitasnya. Karena kalau dia turun, langsung tebus. Kan ada orang ngomong gitu, kan dia Tuhan. Kenapa sih harus mati susah-susah? Pernah dengar ngomong gitu nggak? Orang-orang yang suka ngomong di YouTube nggak jelas itu. Ya kan? Terus ada orang suka tekin saya, Pak apa pendapatmu? Gak usah lo ladenin. Orang gila itu. Pernah dengar itu nggak di YouTube? Nggak punya TV di rumah, punya kan? Yang ngomong gini, kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung aja ampuni dosa manusia? Itu film-film. Ingat, iblis tadi apa? Pendakwa. Ini pengacara ulung. Yang gini kalah sama dia. Yang tahu-tahu aja nih. Ngerti sampai di sini? Jadi Allah dalam kemahakuasaannya ingin menebus manusia dengan legalitas yang benar. Karena kalau dengan legalitas yang salah, iblis akan bilang gitu, oh nggak cengli, nggak bisa dong, nggak boleh dong. Kan yang buat dosa manusia. Jadi bisa lihat nggak? Dari awal Allah menciptakan manusia jatuh dalam dosa, Allah berusaha mencari cara supaya manusia ditebus dengan sistem yang benar. Supaya berkatnya juga benar dan saudara bisa klaim. Makanya kalau kita bilang doa, cari Tuhan, maka semua ditambahkan, itu legalitas. Itu peraturan. Jadi kamu lakuin itu, maka Allah yang berjanji nggak bisa bocengli sama saudara. Ini orang Batak sosok bocengli nih. Kalau kamu udah cari Tuhan, cari kebenarannya, kalau kerajaannya nggak menambahkan, kamu bisa komplain. Bisa ngerti sampai di sini? Dia Allah yang secara legalitas, ini mirip-mirip di ini apa? Pijit-pijit itu ya. Awal-awal bener, belakangan kok jadi tempat kayak dipijit ya. Tinggal lampu digelapin dikit nih. Sudah pas tekanannya Pak? Sudah. Yang macam-macam Dennis. Ini sahabat saya saudara. Saya ketemu dia di lampu merah. Pak minta Pak gitu.
Saya bilang emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalanlah. Udah ikut saya 2000 tahun saudara. Wawe aja lu. Bercanda saudara, jangan begitu. Itu ikut Gideon dari lampu merah, jangan saudara. Bercanda. Yang udah ikut, yang udah kenal saya udah lama, tahulah. Sampai di mana khotbah saya tadi? Kasih nada lagu gereja. Jangan itu apa di tempat-tempat pijit saudara. Saya cari sampai di mana tadi ya. Nah, hukum legalitas, dosa asal, original sin. Secara teologis diwariskan melalui garis Adam. Itu disebut dengan yang namanya dosa Adam, bukan dosa Hawa. Kalau mau fair, yang buat dosa pertama siapa? Kok saya kayak nggak terima gitu sih? Yang buat dosa pertama siapa? Bu, nggak kedengeran siapa bu? Nah, itulah kenapa kamu harus tunduk sama suamimu bu. Karena engkau lah penyebab biang kerok ini bu. Suami gini, ini pendeta favorit gue nih. Ini pendeta gue suka banget nih. Dia suka menjabarkan kebenaran firman Allah. Dosa Adam. Padahal yang buat dosa pertama kali Hawa. Tapi kan Pak Pendeta salah sendiri kenapa Adam gak nemenin Hawa. Makanya Hawa buat dosa. Jadi kalau dilanjutin kita perang nih saudara. Nah, jika Yesus punya ayah biologis, benih laki-laki, maka Yesus akan mewarisi darah yang terkontaminasi. Bisa nggak sampai sini? Kalau dia berdosa, maka dia nggak bisa menebus siapapun. Dengan Yesus menjadi Zera Isa, Yesus lahir sebagai manusia 100%, tetapi dia 0% terkontaminasi virus dosa Adam. Tapi Pak Pendeta, kan Maria juga manusia, betul? Jadi dia bawa sinful nature manusia juga dong. Mungkin saya bisa ngomong gitu kan. Tetapi Alkitab bilang dalam Lukas 1 ayat 47, dia menyebut Allah juru selamatku. Artinya Maria juga butuh apa? Keselamatan. Ini pelan-pelan saudara, pelan-pelan ya. Kalau cepat-cepat saudara nggak ngerti. Pelan-pelan aja masih bingung. Nanti pulang, gimana sih ceritanya sih? Gimana gini jadi begini sih Gideon. Yesus lahir dari seorang parawan. Yang ngerti bilang amin dulu. Berarti tidak ada biologis. Kan tinggal dilanjutin. Kalau anak itu kan dari suami, istri. Sperma laki-laki ketemu sama sel telur pria. Jadi apa? Anak. Ya langsung aja lah. Edan lah di pendeta di inilah, di komplain lah. Oke. Minggu pertama jadi segini. Minggu ketiga puas loh. Ya begitu, mau detail begitu. Langsung aja. Sel sperma, sel telur, kawin, kromosom, seterusnya jadi anak. Makanya anak adalah hasil joint venture, patungan suami istri. Yesus lahir dari seorang perawan, berarti tidak melakukan hubungan suami istri. Berarti Yusuf tidak ada bagiannya. Berarti dosa manusia dari Yusuf tidak ada. Pertanyaannya, Maria, dia juga berdosa. Makanya Maria bilang, dia butuh juru selamat. Oh berarti kalau gitu Pak Pendeta batal dong. Maria kan juga berdosa. Ngerti gak? Kalau gak ngerti, bilang aja gak ngerti. Biar saya ulang lagi. Ngerti ya? Nah, yang menarik Bapak Ibu, darah janin dan darah ibunya, menurut kedokteran, tidak pernah bercampur. Nutrisi dan oksigen memang didapat dari plasenta. Tetapi ibu dan anak punya sistem darah sendiri. Dari sejak pembentukan. Makanya golongan darah ibu bisa beda sama golongan darah anaknya. Apalagi anak orang lain. Bisa beda. Kalau kecampur bisa mati.
Makanya bisa ada yang namanya proses bayi tabung. Maria adalah inangnya. Tahu inang kan? Ini bukan inang boru, bukan. Inangnya. Maria tuh kayak hardware-nya. Benihnya dari Allah. That's why Yesus adalah manusia yang datang ke dunia dari benih Allah. Tapi diambil tubuh manusia. Jadi Yesus adalah manusia pertama sejak Adam yang lahir dengan darah yang bersih. That's why darah manusia biasa gak bisa bayar dosa. Orang nyawa aja kita berhutang kok. Gimana mau bayarin utang nyawa orang lain? Makanya hanya darah Yesus yang maha kudus yang mampu membayar dosa manusia. Makanya iblis ketika Yesus mati di kayu salib, nonton film Passion of the Christ kan? Ketika dia itu, iblis teriak kan? Karena dia tahu game over, sudah selesai. Dosa manusia telah ditebus dengan secara legal, sah. Iblis gak punya kuasa lagi sama saudara dan saya. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Iblis gak menemukan satu celah hukum pun. Gak bisa. Kalau Allah gak lagi nuntut kamu, kalau Allah lagi gak lagi menghakimi kamu, lalu kenapa kamu masih menghakimi dirimu sendiri? Kalau Allah sudah mengampuni kamu, lalu kenapa kamu gak ngampunin orang lain? Kenapa kamu gak ngampunin dirimu sendiri? Kalau Allah berkata, it is finished, sudah selesai. Berapa waktu yang lalu, anak saya peluk saya cuma ngomong begini, Papa, Gene sayang Papa. Itu kalimat, Gene sayang Papa. Itu kalimat terindah, Gene sayang Papa. Adanya bisikin saya lagi, Papa botak, Papa gepeng. Tapi Gene sayang Papa. 3 kalimat. Mungkin kalimat terindah saudara, mulai hari ini naik gaji. Itu indah ya? Enggak. Atau kalimat terindah saudara, Mama bangga sama kamu. Atau kalimat terindah saudara, masalahmu sudah selesai. Tapi kalimat terindah yang pernah didengar manusia 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, Yesus berteriak, sudah selesai. Sudah selesai. Itu titik loh, gak koma. Jadi gak bisa dikurangin, gak bisa ditambahin. Jangan tambahin Yesus dengan plus-plus. Yesus saja cukup. Jangan tambahin Yesus dengan horoskop. Bagus punya Yesus, tapi juga harus begini dong biar keren. Oh kita juga percaya Yesus, tapi begini dong biar bagus. Di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Pak, tapi utang saya belum selesai. Pasti selesai kok. Pak, tapi kasus saya belum selesai. Pasti selesai kok. Pak, tapi keadaan saya belum selesai. Pasti selesai. Karena di alam roh, dia sudah menyelesaikannya. Yang Tuhan minta, kamu percaya. Kamu beriman. Sebab di dalam Yesus ada janji yang luar biasa. Kita tutup Alkitab kita.